Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana keadaan kalian pada hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah jika kalian sehat semua. Di sini ada yang tidak masuk, Ahmad? Zainal. Kenapa Zainal hari ini tidak masuk? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anakku sekalian, mari kita doakan semoga ayahnya Zainal meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ketika menghadapi cobaan ini. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini bisa mendatangkan manfaat dan barokah serta tanpa ada halangan sedikit pun, sehingga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ala dunia wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti apa yang sudah Bu Ima sampaikan minggu lalu, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yang mana materinya ini sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh ayahnya Zainal, yaitu ajal pasti datang. Sebenarnya apa sih tujuan kita harus mempelajari materi ini? Yaitu yang pertama, membuat kita sadar bahwasanya Islam itu juga mengatur dan menjelaskan tentang perawatan jenazah. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu supaya kita bisa membiasakan bersikap peduli dengan manusia yang lain, manusia sama muslim, sehingga itu mencerminkan dari sifat makhluk sosial seperti itu. Kemudian yang ketiga, supaya kita mengetahui apa sih penjelasan dari perawatan jenazah, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana hak dan kewajiban kita sesama muslim, sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan yang keempat, yaitu kita bisa mengimplementasikan ataupun menerapkan ilmu yang kita peroleh dari pembelajaran ini di lingkungan masyarakat, sehingga harapan ibu anak-anakku sekalian ini bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat apabila ada keadaan tetangganya ataupun sanak saudara yang meninggal, sehingga ilmu tersebut bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Itu. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode diskusi. Namun sebelum metode diskusi, Bu Ima akan menjelaskan beberapa materi cuma gambaran kasar. Jadi nanti penjelasan penunjangnya yaitu ada di diskusi menggunakan media Flipkart. Jadi nanti dalam satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok. Itu kelompok pertama dari absen 1 sampai 5, kelompok 2 dari absen 6 sampai 10 dan seterusnya. Jadi silahkan sebelum Bu Ima menjelaskan materinya, silahkan sekarang anak-anakku sekalian berkumpul ke kelompok masing-masing, kemudian nanti akan Bu Ima bagikan Flipkartnya setiap kelompok. Oke, lanjut saja. Sekarang Bu Ima akan menyampaikan materinya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap makhluk hidup itu pasti akan menjumpai dengan namanya kematian, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Seperti yang dialami oleh ayahnya Zainal. Beliau sebelumnya itu hidup seperti kita, bisa makan, bisa minum, bisa berbicara, bisa bercakap-cakap. Namun sekarang beliau sudah mengalami yang namanya kematian. Yang mana kematian itu tidak bisa kita tebak kapan dia datang dan kapan dia akan melahirkan generasi baru, seperti itu.
Mengenai kematian sendiri ini sudah dijelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mengenai dalil tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika merawat jenazah. Yang mana hukum merawat jenazah di sini yaitu sesama muslim, yaitu fardu kifayah. Yang mana apabila di dalam suatu daerah ada seorang anak yang tidak, bukan seorang anak, seorang manusia ataupun semua kaum yang ada di daerah tersebut tidak mau merawat jenazah tersebut, maka satu daerah tersebut memiliki ataupun berhukum dosa karena tidak ada yang bersedia merawat jenazah tersebut. Sedangkan hukum merawat jenazah sama umat muslim yaitu fardu kifayah, seperti itu. Lantas apa saja yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita ataupun tetangga kita meninggal dunia? Yaitu yang pertama, kita harus membimbingnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi jika sekiranya tidak mampu untuk mengucapkan tersebut, cukup dibimbing dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua yaitu melepas pakaian yang melekat pada tubuhnya, baik pakaian maupun perhiasan. Yang mana nanti ketika sudah meninggal, maka tubuh si jenazah itu akan kaku dan akan mempersulit kita dalam pelaksanaan memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga yaitu memandikan jenazah. Yang mana dalam memandikan jenazah ini, apabila jenazahnya laki-laki, maka yang wajib memandikan yaitu pihak saudaranya. Namun apabila dia tidak memiliki keluarga, saudara, maka yang wajib memandikan yaitu tetangga laki-lakinya. Namun apabila di suatu daerah tersebut tidak ada tetangga yang berjenis kelamin laki-laki, maka jenazah tersebut hanya cukup ditayamumkan, seperti itu. Untuk prakteknya nanti kita praktekkan di minggu depan sesuai kelompok flipchart ini, nanti akan 5 bagi masing-masing ya. Kemudian setelah dimandikan, yaitu langkah yang keempat, yaitu mengkafani jenazah. Di sini ada yang tahu berapa lembar kain kafan diperlukan untuk jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan? Mungkin Zahra tahu? Betul. Untuk jenazah perempuan, kita memerlukan 5 lapis, yaitu lapis untuk sebagai jilbab, baju kurung, bawahan, dan 2 kain besar untuk menutup seluruh tubuh. Sedangkan bagi laki-laki yaitu cukup 3 lembar kain besar saja. Setelah pengkafanan, yaitu langkah selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Yang mana posisi mensolatkan jenazah itu apabila jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berada di lurus kepala si jenazah. Tetapi apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam yaitu tepat lurus di perut jenazah, seperti itu. Dan alangkah baiknya ketika melaksanakan sholat jenazah itu jumlah yang mensolati dan shaf yang mengikuti sholat jenazah itu diperbanyak, karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasannya apabila ada seorang jenazah yang meninggal kemudian banyak orang yang mensolatnya, maka dosa-dosa si mayat tersebut akan diampuni oleh Allah. Kemudian setelah disolatkan, maka kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu mengantarkan jenazah ke liang lahat. Yang mana dalam pelaksanaan pengantaran jenazah ini, kepala berada di depan dan kakinya jenazah berada di belakang. Dan dianjurkan bagi orang yang mengantarkan jenazah itu tidak bercakap-cakap atau bahkan diam ya. Tapi disunahkan jika yang mengantarkan jenazah itu mengucapkan zikir ataupun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang mana tujuannya itu untuk mengingatkan kita bahwasannya kita nanti akan mengalami apa yang terjadi pada si jenazah tersebut. Kemudian kewajiban terakhir kita yaitu mengkuburkan jenazah serta mentalkinkan jenazah. Mungkin itu materi yang bisa Bu Hima sampaikan. Di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai kewajiban kita ketika ada saudara kita yang meninggal,
Ya, Nimas? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan Nimas memang benar bahwasanya belajar, orang yang meninggal dalam keadaan belajar itu merupakan mati syahid. Namun syahid di sini beda dengan syahid orang yang uh, berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah itu apabila meninggal, maka haram bagi orang-orang yang hidup untuk memandikan si jenazah. Karena itu nanti darah-darah yang menempel pada tubuhnya itu akan menjadi saksi kalau orang tersebut pernah membela agama Allah. Sehingga orang-orang pada zaman Rasulullah ketika perang Badar, perang Uhud itu apabila menjadi mati syahid itu langsung disolatkan dan dikuburkan. Berbeda dengan manusia seperti orang yang menimba ilmu, kemudian orang yang meninggal dalam melahirkan itu syahid dunia. Jadi wajib untuk dimandikan, disolatkan sebagaimana orang biasa meninggal seperti itu. Di sini menurut Bima sudah cukup ya sesi tanya jawabnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan dari gambar-gambar yang ada di dalam flip card itu kalian diskusikan mengenai bagaimana tanggapan kalian terhadap gambar tersebut dan bagaimana cara kalian menyikapi gambar tersebut. Silahkan didiskusikan. Bu Ima kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Nanti silahkan presentasi di depan teman-teman yang lain. Oke, dari hasil presentasi kalian semua, Bima bisa menyimpulkan bahwasannya segala sesuatu yang kita miliki di dunia, baik keluarga, harta, kedudukan, itu tidak akan kita bawa ketika kita sudah menjumpai syakaratul maut. Sehingga alangkah baiknya kita di dunia itu tidak terlalu berat menimbun ataupun mengejar urusan duniawi, tapi alangkah baiknya kita menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, yang mana apabila urusan dunia ini bisa kita tarik ke urusan akhirat, maka pahala itulah yang bisa kita bawa menjadi bekal kita ketika menghadap ke Sang Ilahi Robbi. Cukup sekian penjelasan ataupun pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kelompok 1, 2, 3 akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Kemudian kelompok 4, 5, 6 itu nanti akan mempraktekkan cara mengkafani jenazah, dan kelompok 7, 8 itu akan mempraktekkan bagaimana cara mensolatkan jenazah. Nanti sebelumnya akan Bima tunjukkan tutorial ataupun video cara merawat jenazah sesuai kelompok masing-masing. Ataupun silahkan anak-anak sekalian mempelajari bagaimana cara merawat jenazah yang baik dan benar. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.